Untuk membahas stok vaksin dan dugaan influencer mendapat booster, sudah bergabung bersama kami Dr. Nadia Eva Sridiana, Ketua Dokter Indonesia Bersatu. Assalamualaikum, selamat malam Dr. Eva. Assalamualaikum, selamat malam Mas. Ya, Dr. Eva, masih ditelusuri sebetulnya kebenarannya apakah memang influencer ataupun non-medis mendapatkan vaksin yang dimaksud. Tapi yang jelas Moderna tiba 4,5 juta stok dosisnya dan prioritasnya 1,4 juta nakes yang semestinya mendapatkannya. Apa tanggapan Anda? Vaksin booster Moderna ini kan memang baru dimulai dari untuk guru vaksin ya. Moderna ini kan dilanjutkan untuk tenaga kesehatan di 14 rumah sakit vertikal. Kemenkes itu sekitar 3.420 orang. Dan baru beberapa hari ini kalau tidak salah hari Senin ya, didistribusikan ke seluruh provinsi untuk nakes-nakes di provinsi-provinsi lain, termasuk juga di DKI Jakarta dengan koordinasi melalui Dinas Kesehatan setempat. Menurut saya jika tadi dijalankan, insya Allah harusnya kalau mekanisme ini dijalankan tidak mungkin ada terjadi vaksin massal yang mendapatkan Moderna. Saya kira ini perlu ditelusuri lagi, terutama untuk Dinas Kesehatan dan dipublis ke publik agar tidak menjadi resah dan kecemburuan. Yang jelas tangkapan layar ini sudah menjadi konsumsi publik. Kebenarannya ini juga masih perlu ditelusuri. Anda sebagai seorang tenaga kesehatan secara personal menilainya seperti apa? Kalau memang saya berharap memang karena keterbatasan biasanya vaksin, untuk awal-awal saya berharap memang diutamakan tenaga kesehatan. Kalau memang ada program pemerintah untuk itu, ya silakan, tentunya pemerintah mempertimbangkan itu. Cuma saya kira kalau memang kebijakan pemerintah adalah untuk tenaga kesehatan, itu harus dijalankan dengan sesuai yang aturan yang dibuat. Jadi memang harus ada penelusuran sehingga tidak terjadi kecemburuan, tidak kegaduhan di masyarakat. Ini hasilnya tolong dipublish ke masyarakat. Jadi jelas bahwa tidak ada hal-hal yang istimewa gitu. Tidak ada yang memang sesuai dengan kebijakan yang dibuat. Ya betul. Ya, dalam hal ini tidak diistimewakan, yang diutamakan adalah tenaga kesehatan. Kalau disebutkan tadi 1,4 juta nakes yang menjadi prioritasnya tenaga kesehatan. Kita lihat ada selisih sebetulnya di situ dari stok 4,5 juta dosis Moderna. Anda melihat apakah penting dibuka seterang-terangnya kepada publik kemana penggunaan vaksin ini, mengingat masih banyak orang juga yang belum mendapatkan vaksin. Di sisi lain, Moderna kita ketahui sudah tidak rahasia publik lagi bahwa dia punya efikasi jauh di atas Sinovac dan juga AstraZeneca. Ya betul. Sekarang kondisi saat ini varian seperti Bu Dr. Siti Nadia tadi mengatakan, varian sekarang adalah varian baru yang ganas ya. Sementara tenaga kesehatan kita sangat berkurang jumlahnya. Berkurang, ada yang dan kita dihadapkan dengan virus baru yang lebih ganas dan kita betul-betul sudah lelah ya, lebih dari 1 tahun. Saya kira dengan keterbatasan angka itu tolong diutamakan betul-betul kebijakan pemerintah, utamakan nakes-nakes yang berada di garda depan yang betul-betul melayani. Jadi juga nanti tolong diutamakan nakes yang benar-benar kontak langsung kepada pasien, megang langsung pasien COVID. Karena kan definisi nakes ini bermacam-macam. Ada yang memang tidak langsung bersentuhan, jadi tolong pemerintah kebijakannya diutamakan untuk nakes-nakes yang bersentuhan langsung dengan pasien-pasien COVID. Dokter dan perawat yang secara khusus merawat COVID ya, begitu ya, pasien COVID. Ya, betul. Tapi paralel dengan apa yang Anda sampaikan, sebetulnya lapor COVID-19 itu sudah mengeluarkan 433 nakes meninggal dalam 19 hari sejak 9 Juli lalu. Artinya ini bersamaan dengan kita digempur varian Delta. Seberapa emergensi, seberapa mendesak bahwa yang namanya booster atau suntikan penguat ini diberikan kepada tenaga kesehatan. Di sisi lain kita juga mengingat ada kampanye yang menyatakan suntikan Sinovac dan vaksin lainnya itu sudah memberikan rasa aman setidaknya. Namun pada kenyataannya ada 433 tenaga kesehatan. Saya pikir tidak sedikit angka tersebut yang sudah menerima vaksin. Mohon izin, saya lihat di televisi ya. Sinovac sendiri dari Cina, saya masih ingat itu resmi mengatakan bahwa efikasi dari vaksin Sinovac itu masih rendah. Jadi saya kira ini sangat penting mengingat varian baru yang sangat ganas dan kita
butuh booster secepatnya. Oke. Karena jumlah kita yang sedikit dan tadi saya bilang kami sangat-sangat lelah. Berarti saya berharap pemerintah cepat untuk distribusi kepada nakes-nakes terutama yang di garda depan dan segera diberikan. Ya, sebetulnya ada stok vaksin lain yang kita ketahui, ada Sinovac yang kemarin dalam tanda kutip akan digotong royongkan begitu ya, meskipun pada akhirnya ini akan ditangani oleh perusahaan-perusahaan, kemudian juga Moderna dan Agustus akan datang Pfizer. Layakkah kemudian kita mengistimewakan vaksin-vaksin yang dimaksud yang punya efikasi lebih besar menghadapi masa seperti ini, Dr. Eva? Kami tenaga kesehatan itu betul-betul kontak dengan pasien-pasien COVID. Saya berharap pemerintah, saya sangat mengapresiasi niat pemerintah untuk mendahulukan tenaga-tenaga kesehatan ini. Karena dalam 10 hari sudah lebih dari 53 dokter yang meninggal. Okay. Dan selama pandemi ini mungkin sudah hampir 500 ya, itu tenaga kesehatan yang meninggal. Artinya apa? Kita tenaga kesehatan ini bukan diistimewakan, tapi memang karena kami betul-betul kontak ya. Silakan kalau memang ketersediaan vaksin ada, kebijakan pemerintah untuk yang lain silakan, itu tidak masalah. Cuma kami sekarang ini memang dalam posisi betul-betul tidak ada pilihan, harus maju terus gempur melawan wabah dengan jumlah yang semakin sedikit, dengan cukup lelah, sangat-sangat lelah. Saya kira ini bukan sesuatu yang sangat istimewa ya. Saya apresiasi pemerintah dan semuanya, kepada masyarakat juga. Mohon izin jika kami terpaksa dulu mendapatkan ini demi kami supaya bisa bertahan membantu saudara-saudara sekalian. Bukan ingin merasa harus selamat, bukan. Toh kami tidak minta untuk keluarga kami yang bukan nakes. Ya, terlepas dari itu semua juga kita berharap bahwa masyarakat juga bisa menerima vaksin apapun yang tersedia saat ini untuk memastikan bahwa mereka tidak terdampak kita parah. berharap semua bisa dapat dengan hal yang sama. Dengan kita harus adil sama rata ya. Semua harus sama-sama. Semua masyarakat, semua rakyat itu harus mendapat istimewa dari negara. Tapi mungkin karena kita harus maju lebih dulu, terpaksa kita didulukan. Tapi pengendalian dan pengaturannya akan dilakukan seperti secara profesional dan secara adil begitu ya. Terima kasih Dr. Eva atas waktu Anda berbincang bersama kami.